Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tentang ini ya, persiapan UP 2021. Nah, untuk persiapan UP 2021 ini, yang pertama kita akan bahas ini tentang kombinasi. Yang pertama, soalnya ini. Sebuah kotak memuat tepat 6 keping. Tepat 6 keping. Kemudian di sini ada diketahui 4 merah dan 2 putih. Dari keping-keping ini secara acak diambil satu persatu tanpa pengembalian hingga semua keping merah terambil atau semua keping putih terambil. Peluang bahwa 2 keping terambil berurutan. Maksudnya berurutan itu merah dan diikuti dengan merah, atau putih diikuti dengan putih. Nah, nanti kita hitung. Di sini kan tanpa pengembalian, merahnya di sini ada 4, maka saya tulis 4/6 karena totalnya 6, kemudian saya kalikan dengan di sini 4 kan sudah diambil, berarti tinggal 3/5. Sehingga di sini jadinya adalah hasilnya kan 12/30. Oke, ini. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua adalah putih-putih, ya kan? Berarti dia di sini putihnya ada 2, berarti kan 2 per totalnya 6 dikalikan 1/5, atau bisa saya tulis 2/30. Nah, kemudian dari 2 ini saya jumlahkan jadinya apa? 12 tambah 2 berarti 14/30, atau bisa saya tulis 7/15. Oke, ini untuk soal yang pertama. Soal kedua, kita lihat di sini ada sebuah 5 buah dadu. Untuk bidang 4, mata dadunya adalah 1 sampai dengan 4. Kemudian dilambungkan sekali. Ditanya adalah jumlah mata dadu yang muncul paling sedikit. Di sini kata kuncinya paling sedikit 17. Di sini ada 5 buah dadu. Paling tinggi dia 4 nilai dadunya. Berarti 5 kali 4 kemungkinan kan berarti 17, 18 dan 20. Karena maksimalnya di sini kan 4 kali 5 buah. Berarti dia 20. Berarti kemungkinan yang pertama adalah jumlahnya adalah 17. Oke. Kemungkinannya apa? Jadi 4 12 4 ini kan 16 kan? 1 kali 5 dadu. Seperti itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua 4. Nah, di sini saya tulis 3 2. Kemudian lagi 4 berapa ya? Oh ya, sorry, 3 dan di sini 3. Oke. Ya sudah. Sekarang yang kemungkinannya 18. Jumlahnya adalah 18. Berarti 4 kemudian 4 2 lagi 4 3. Oke. Kemudian sekarang yang 19, kita coba jumlahnya 19. Berarti di situ 4 3. Sudah, ini itu yang 19. Kemudian yang jumlah 20 berarti 4.
Nah, ini kan bisa dibolak-balik, dia satunya di depan dan lain ini kan diacak. Berarti kita menggunakan dengan permutasi dengan unsur yang sama. Total semuanya adalah 5 faktorial, yang ada kembarnya itu 4, sebanyak 4 berarti 4 faktorial. Jadinya ini 5 cara. Nah, sebelah sini total semua 5 faktorial dibagi dengan 4-nya ada 3, berarti 3 faktorial. 3-nya ada 1, 2-nya 1, tidak usah, berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 20. Oke. Kemudian yang ini total semua adalah 5 faktorial. Kemudian di situ kita lihat bahwa di sini kan 4-nya ada 2, berarti dibagi dengan 2 faktorial, 3-nya juga ada 3, berarti 3 faktorial. 5 faktor bagi 3 faktor tadi 20, 20 bagi 2 berarti 10. Oke, kemudian jumlahnya 18. Ini berarti jadinya berapa? Ini 5 faktorial per 4-nya ada 4, berarti 4 faktorial. 2-nya ada 1, tidak usah ditulis, berarti ini 5. Sebelah sini 5 faktorial per 4-nya ada 3, berarti 3 faktorial 2 faktorial. Berapa itu tadi? 10, kan sama dengan ini. Kemudian di sini ini jadinya adalah 5 faktorial per di situ berarti 4 faktorial. Jadi jadinya adalah 5. Kemudian yang sebelah sini adalah 5 faktorial, yang sama ini juga 5 faktorial sama dengan 1. Nah, semuanya ini dihitung 5 ditambah 20 tambah 10 berarti kan 35. Tambah 5 lagi 40, tambah ini 50, tambah ini 55, tambah ini lagi berarti 56. Sehingga peluangnya adalah 56 kan ruang sampelnya, banyaknya ruang sampelnya adalah 5. Nah, ini 5 dadu berbentuk bidang 4. Ini kan 4, berarti 4 pangkat 5. Sudah selesai untuk nomor 2. Nomor 3. Di sini kalau kita lihat di soal ini terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih dan 2 bola biru. Dan Andra itu mengambil 3 bola, satu demi satu, dan setiap bola yang diambil diganti dengan bola lain berwarna merah. Berarti bola lain selain yang ada di sini tadi. Berarti logika berpikir kita di sini ada 5 merah, 3 putih, dan 2 biru. Nah, ini dalam kotak. Kemudian dia ambil 3 bola berturut-turut. Adalah merah. Merahnya ada berapa? 5 per totalnya 10. 5 diambil, kemudian dikembalikan lagi jadi bola lain yang berwarna merah. Berarti merahnya kembali lagi 5 dan totalnya masih tetap 10. Kemudian dia yang kemudian biru. Birunya ada berapa? Birunya ada 2. Berarti 2 per 10. Birunya keluar, merahnya nambah lagi 1. Asalnya merahnya 5 menjadi berapa? 6 per 10. Biru diganti dengan merah. Berarti jika di sini totalnya berapa? Ini 5 sama 2. Itu kan 5 kali 2 kan 10. Nah, itu dibagi dengan 10 kan 1. Berarti jadinya adalah 6 per 100. Selesai. Lanjut nomor 3. Nah, di sini untuk yang nomor 3, ini kan ada 9 kelereng merah, 9 kelereng putih. Tarho mengambil kelereng dengan pengembalian sebanyak berapa? Sebanyak 9 kali. Peluang terambil tepat 2 kelereng merah. Begini, tepat 2 kelereng merah. Berarti kan gini, merah sendiri peluang merah kan 9 dibanding berapa? 18 atau setengah kan? Ya, berarti kan logikanya gini, 9 per 18, merahnya itu inginnya berapa? Tepat 2, berarti 2 dikalikan dengan 9 per 18. Nah, di sini pangkat berapa? Nah, di sini totalnya kan 9 kali, maka 9 kurangi 2, di sini 7.
Dan ini pakai aturan distribusi binomial. Kemudian dikalikan dengan berapa? Totalnya 9, berarti 9 kombinasi apa namanya? Kombinasi yang terambil 2 berarti 2. Bisa 9 kombinasi 2 atau 9 kombinasi 7, tidak masalah, nanti hasilnya sama. Ini kan tadinya 1/2 pangkat 2, dan di sini 1/2 pangkat 7, 9 faktorial per 9 dikurangi 2 faktorial itu 7 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kan bisa saya tulis 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 7, di sini 9, 8, 7 faktorial per di sini 7 faktorial dikalikan 2. 2 faktorial 2 ya. 7 faktorial kita bagikan dengan 7 faktorial kan 1. 8 dibagi 2 itu 4. 4 dibagi 4 juga habis, tinggal 1. Tinggal 9/2 pangkat 7. Kita tahu 2 pangkat 7 itu sama dengan 128, berarti 9/128. Nomor 5. Susi termasuk dalam 15 orang yang akan dibentuk dalam kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendara. Peluang 1 dari 3 orang tersebut adalah Susi. Berarti Susi bisa jadi ketua, sekretaris, dan bendara. Berarti Susi pasti sudah akan terpilih karena di sini peluang Susi kan gitu. Berarti logikanya begini. Berarti selain itu kan berarti bisa apa namanya 14 orang yang akan kita cari. Berarti 14 permutasi 2 saya kalikan dengan 3. Kenapa? Karena Susi bisa jadi ketua, bisa jadi sekretaris, bisa jadi bendara. Dibagi dengan ruang sampelnya berarti 15 permutasi 3. Sehingga 54 di sini 14 faktorial per 14 kurangi 2 berarti 12 faktorial dikalikan 3 per 15 faktorial per 15 dikurangi 3 itu kan 12 faktorial. 12 faktorial bagi 12 faktorial habis, tinggal 1, berarti di sini tinggal 14 faktorial kali 3 per 15 faktorial. Atau bisa saya tulis 14 faktorial dikalikan 3 dibagi dengan 15 kali 14 faktorial. 14 faktorial kita coret, berarti tinggal 14 faktorial dibagi 14 1, berarti 3 bagi 15 sama dengan 1 bagi 5 atau 0,2. Oke. Selesai ya, 0,2. Lanjut nomor 6. Dalam sebuah kotak, nah di sini ada 5 bola merah. Ada 3 bola putih. Diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Pulang terambilnya kedua kelereng merah. Berarti merahnya ada 5. Pertama diambil pertama merah, per totalnya berarti 8. Saya kalikan dengan merahnya sudah diambil, berarti tinggal 4/7. Sehingga di situ ini 4 sama 8 bisa dibagi, sama-sama dibagi 4, maka yang bawah tinggal 2. Berarti 5/14. Nomor 7. Dalam suatu kantong terdapat bola bernomor 1 sampai 20. Berarti ada 20. Jika ini kan cuma diambil 1, yang ditanya peluang nomor yang habis dibagi 4. Habis dibagi 4 itu apa saja? 4, 8, 12, 16, dan 20. Berarti di sini ada 5 angka. Berarti jawabannya adalah 5, per ruang sampelnya adalah 1 sampai 20. Sehingga di sini ruang sampelnya sebanyak 20. Sehingga 1
per 4. Atau bisa saya tulis 0,25. Nomor 8. Sebuah dadu dilambungkan 6 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Berarti logika berpikirnya kan begini. Di sini dadunya ada 6, berarti kemungkinan ada 1 ini. Oke, sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini kemungkinan ini 2. Kemudian 1, 3, 1. Misal 4 sama udah bisa. Yang bisa hanya ini saja. Ini berarti dengan permutasi dengan unsur yang sama, berarti di sini 6 faktorial per satunya ada 4, duanya ada 2, sehingga 6 faktorial ini berarti 15 cara. Kemudian yang ini berarti 6 faktorial per satunya ada 5 faktorial, 3-nya ada 1, nggak usah ditulis, berarti di sini tinggal 6. Ini kita jumlahkan jadinya 21 cara. Padahal yang ditanya adalah peluang mata dadu muncul 8. Berarti peluangnya adalah 21 per dilambungkan 6 kali, mata dadu itu 6 pangkat. Oke, selesai. Nomor 9. Suatu tim sepak bola mempunyai peluang menang adalah 0,5, serinya ini 0,2 dan kalahnya 0,3. Kemudian ini bertanding selama 3 kali. Kemungkinan di sini peluang tim tersebut menang minimum 2 kali. Berarti menangnya paling sedikit 2 dan tidak pernah kalah. Berarti kemungkinan pertama yakni 2 kali menang dan 1 seri, 1 S gitu ya. Kemudian ditambah dengan berapa ininya, kemungkinan lagi 3 kali kemenangan. Kalau 2 menang 0, di sini kalau 2 menang, menangnya 0,5 kan, ini 1/2, 1/2, serinya 0,2 itu 1/5. Plus 3 kali menang berarti 1/2, 1/2, 1/2. Ini sama aja dengan 1 per berapa? Tapi ini kan bisa kemungkinan ini. Bisa yang pertama menang atau ini bisa dibolak-balik ya. Berarti ini kurang, berarti ini ditambah dengan 3 kombinasi 2. Ini sama saja dengan 1/20, 3 kombinasi 2 berarti 3 faktorial per 3 kurangi 2, 1 faktorial, 2 faktorial plus 1/8. Nah ini jadinya berapa? 6, bukan 6, 3/20 plus 1/8. Nah, 3/20 itu kan sama saja dengan 0,15 ditambah 0,125. Sehingga jadinya adalah 0,275. Ini untuk nomor 9. Kemudian nomor 10, 4 mata uang ditos bersama-sama 1 kali. Peluang muncul ini paling sedikit 2 muka. Saya gunakan begini, 4 mata uang saya menggunakan segitiga Pascal. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4. Ini merupakan 1 dadu, 1 uang, 2 uang, 3 uang, dan di sini 4 uang. Urutannya di sini 0 muka, 1 muka, 2 muka, 3 muka,
dan di sini 4-4-nya muka. Karena di sini paling sedikit 2 muka, maka ini yang akan saya hitung. Totalnya ada berapa? 6 tambah 4 tambah 1 berarti 11 per total semuanya adalah 6. Sehingga jawabannya adalah 11 per 16. Lanjut. Nah, begini. Ini total ada 25 siswa. Kemudian 16 siswa itu basket, 19 voli. Setiap siswa paling sedikit 1 suka di antara basket dan voli, dipilih 2 siswa secara acak. Probabilitas kedua siswa senang basket dan juga senang voli. Oke, berarti logikanya kita cari yang senang basket dan voli itu ada berapa? Totalnya kan 26, berarti ini logikanya begini, ini 16 ditambah 19 min X sama dengan 25, sehingga X di sini sama dengan 10. Berarti karena yang suka kedua-duanya adalah 10, maka 10 kombinasi 2 dibagi dengan 25 kombinasi 2. Seperti itu. Iya kan? Berarti di sini 10 faktorial, 10 kurangi 2, 2 faktorial, 10 kali 2, 8 faktorial, dibagi dengan 25 faktorial, dibagi dengan 2 faktorial, 25 berarti 23 faktorial. 2 faktorial bagi 2 faktorial tinggal 1. 10 faktorial dibagi 8 faktorial, itu kan sama aja dengan 10 kali 9 per 25 faktorial dibagi 23 faktorial berarti 25 dikalikan 24. Berarti di sini bisa kita sederhanakan 9 sama 24 sama-sama dibagi 3, sehingga di sini 3, di sini 8. 10 dibagi 5, 2, 25 dibagi 5 itu 5. 2 sama 8 sama-sama dibagi 1, di sini 4. Sehingga di sini jadinya 3 per 20. Nah, 3 per 20. Oke. Karena diminta adalah kedua siswa senam basket dan juga senam voli. Itu nomor 12. Dalam sebuah tes ini rata-rata siswa perempuan itu 86, siswa laki-laki 74, dan rata-rata keseluruhan begini. Rata-rata total saya X bar itu 83. Rata-rata dari perempuan XP ini ya itu 86, kemudian rata-rata laki-laki atau X bar L itu 70. Kemudian saya mencari jumlah perempuan dibanding jumlah laki-laki. Kalau perempuan itu selisih antara total dengan laki-laki. Ya kan? 83 sama 74 selisihnya adalah 9. Kalau laki-laki itu total dengan perempuan berarti selisihnya itu 3. Atau bisa saya tulis 3 banding 1. Berarti untuk yang perempuan adalah 75%, untuk yang laki-laki 25%. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.